Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman Fadil dengan NIM 230512048084. Di sini saya akan melakukan simulasi tentang materi routing statik. Sebelum masuk ke simulasi, mari kita tahu terlebih dahulu mungkin pengertian dasar dari routing statik. Jadi routing statik adalah routing atau memilih jalur dari network itu secara manual dilakukan oleh admin dari network tersebut. Beda dengan routing dinamis yaitu routing yang dijalankan secara dinamis atau otomatis. Jadi statis ini masih manual, kita akan menentukan sendiri nanti jalur-jalurnya akan bagaimana. Saya lihat di sini ya kan. Bagian melakukan manual jaringan untuk mengatasi jaringan itu secara manual. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual, jalur spesifik ditentukan oleh admin secara manual. Oke, sebelum masuk ke simulasi, kita membuat sebuah sistem jaringan terlebih dahulu di sini yang terdapat dari 2 server, 3 routing atau router, dan 3 PC. Di sini saya sudah membuatnya dan sudah saya isikan juga. Mungkin di sini akan saya cocokkan terlebih dahulu, mungkin bisa dimulai dari PC 1. PC 1 di sini dengan IP network 0 dan IPv6 1.1 default gateway 62. Saya cek. 1 untuk IP address-nya 62 default gateway dan subnet mask-nya 192 karena apa? Karena PC 1 merupakan /26. Kalau /25 itu 128, kalau /24 itu T0. Lalu PC 2 terdapat di routing yang sama, melakukan 2 subnetting dengan yang ini IP networknya .64. Kita cek di sini IP network .64 dan IP PC 2 .65 sudah sesuai. Subnet mask tetap .192 karena merupakan ini /26. Terus IP gateway-nya 126. IP gateway 126 sudah sesuai. Lanjut router 1. Router 1 di sini terhubung dengan router 3 dan router 2. Kita cek di sini. Nah, di sini ada banyak. Kita cek ke fase Ethernet 0. Fase Ethernet 0 ini terhubung ke PC 1. Gateway-nya 62. Subnet mask-nya sama, sudah sesuai. Lalu fase Ethernet 1 terhubung ke PC 2. Bagian kanan ini, kita cek ya. On, off. Nah, ini kanan. Dengan IP gateway-nya 126. Subnet mask-nya 92. Sudah sesuai. Nah, untuk serial di sini yaitu menghubungkan antara router dengan router yang lain. Kita cek di sini ada 13 untuk ke router 3 dan 12 untuk ke router 2. Kita cek ini 13 berarti ke router 3. Nah, ini merah ke atas, ke on, hijau. Nah, berarti ke router 3 sudah betul. Ini ke router kanan sudah betul juga. Ke kanan 12 IP-nya IP subnet IP address-nya .1 sesuai di sini. Nah, ini kan .1 sesuaikan saja 13 .1 lalu untuk subnet mask-nya yaitu .0. Kenapa? Karena sudah saya bilang tadi yaitu /24 itu subnet mask-nya .0. Oke, kita bisa lanjut ke router 2. Router 2 di sini memiliki 1 PC, fase Ethernet 0. Nah, ini untuk PC 3, fase Ethernet 1 kosong karena ya hanya terdapat 1 PC. Di sini IP-nya 254 dan subnet mask-nya 128 karena merupakan /25. Bisa kita cek gateway-nya 254 betul dan IP network-nya 128. IP network 128, PC 3 253. Subnet mask-nya 128 juga. Bisa kita cek PC 3 253 sudah betul. Subnet mask-nya 128, gateway 254. Oke, sudah betul. Lalu kita cek serialnya. Serial 2 12 berarti terhubung ke router 1. 12 sesuai di sini titik 2 ya kan, sudah sesuai. Serial 3 23 sudah betul. 23 titik 2 ke router 2. Jadi router 2 sudah sesuai juga. Lalu kita masuk ke router 3. Di sini router 3 terhubung ke 2 server 1, server 2 dan router
1 dan router 2. Kita cek ke server terlebih dahulu, Ethernet 0. Networknya 333.3. Kita cek 333.3 sudah sesuai. Kenapa titik 33 juga? Karena di sini juga ada, bisa kita lihat titik 3 ini gateway-nya. Karena ini merupakan IP network dan gateway-nya ini ditentukan di sini titik 3. Untuk Ethernet 1 juga sama, tapi 4343.3 ini 4343.3 karena di sini titik 3 sesuai. Untuk serial 2 13 berarti terhubung ke router 1. Nah, di sini ada titik 3, semua titik 3 ya, router 3. 13 titik 3 betul. Dan minusnya 0 karena /24 serial 3 bisa kita cek 2323.3. Ini 2323.3 sudah sesuai, tinggal kita cek di server 1. Server 1 tadi berapa? 33. Nah, gateway-nya sudah saya kasih juga 333.3 di mana ya? Desktop icon. Nah, ini gateway-nya 333 dan IP-nya titik 1. Ini titik 1. Server 2 4343.1. Kita cek di sini. 4343.1, gateway-nya 4343.3 di sini. Gateway itu yang masuk ke router ya. Gateway itu yang masuk ke router. Di sini gateway-nya titik 3 semua. Kalau tadi di sini titik 62, titik 126. Di sini titik 254. Sudah sesuai, di routingnya juga sudah saya setting untuk gateway-nya. Jadi kita bisa lanjut ke simulasi. Nah, sebelum melakukan simulasi, karena ini merupakan routing statik, jadi kita harus menentukan jalurnya secara manual. Kita tentukan jalurnya secara manual. Aduh, ketutup guys. Sebentar. Sercom. Nah, ini. Bisa kita cek di sini. Sudah ditentukan untuk langkah percobaannya, namun di sini saya akan coba untuk merouting secara manual tanpa ngikut ini ya, maksud saya. Tanpa ngikut ini nanti kita cek apakah berhasil atau tidak. Jadi ini berdasarkan pengetahuan saya saja. Kita coba. Jadi untuk melakukan routing statik, jadi per routernya itu harus kita setting tujuan yang dituju gitu. Misal ini router 1, kita sudah saya setting sebenarnya. Nah, di sini. Nah, ini dia bisa mengirim ke IP ini, dan IP ini. Nah, bagaimana? Melalui via serialnya tadi. Kita bisa cek. Nah, jadi ini IP network ya. IP network. Bisa kita cek di sini. 13 ke router 3 dan 12 ke router 2. Nah, di 12 cuma ada satu IP network, yaitu ini titik 1.128. Nah, ini titik 1.128 ke 12. Ya, lalu yang 13 ini ada dua network, 33 dan 43. Ini IP networknya 33 dan 43. Nah, ini sudah bisa mengirim ke 3 tempat ya, 2 server dan 1 PC dengan IP network ini. Oke, router yang 1 sudah, lalu router 2 kita cek di statis. Nah, ini IP network dari router 1, PC 1 lebih tepatnya, karena router 1 terdapat 2 IP network ya, yang titik 0 dan titik 64. Untuk yang 33, 43 sudah betul, via 23, berarti via ini. Nanti mungkin bisa kita tambahkan untuk ya itu yang titik 1.64 untuk PC ini, PC 2, biar bisa mengirim ke PC 2. Masnya 255, 192. Next hopnya kita pakai yang jalur yang searah ini. Nah, ini 12.0.
12.0. Nah, nanti harusnya udah bisa mengirim ke PC 2. Router 2-nya, PC 3 bisa mengirim ke PC 2. Kita cek selanjutnya router 3 statik. Nah, ini cuma ada 2. Ini dari PC 3 dan ini dari PC 1. PC 2 juga belum ditetapkan di sini, PC 2. Karena networknya berbeda ya. Jadi ini hanya bisa sesuai dengan IP networknya. Gitu. Bisa sesuai IP networknya. Mungkin bisa kita coba ya. Kita coba apakah sesuai. Yang router 3 kan nggak ada IP network PC 2. Ya kan? Nah, coba kita PC 1 dulu. PC 1 kan sudah sesuai. Kita ping ke berapa? 43 ya? 43 titik berapa? Titik 1. Ngemot guys. Ngemot guys. Ganti. Aduh. Bisa reset ya. Oh, ini masih di mode simulasi. Aduh, sorry. Kita mau ke real time dulu. Nah, ke real time langsung terbaca kan? Ini maksudnya kita sudah berhasil ngeping nih 43 T1 nih. Jadi PC 1 sudah bisa terhubung ke 43 tadi server 2, ya kan? 43 server 2. Nah, PC 2 tidak bisa. PC 2 tidak bisa karena di routing 3 mana tadi statis kan tidak ada nih PC 2 titik 64 kan PC 2 titik 64 ya kan, networknya titik 4. Kita coba ya server 2 ya. Server 2 kita ping ke titik 64 192.168.1.64 PC-nya 65 ya bro. Nah tidak bisa tercapai. Tidak bisa tercapai karena apa? Karena tidak ada jalurnya tidak kita kasih di sini. Nah sekarang coba kita kasih jalurnya ya guys ya. 192.168.1. Nah yang ditulis di sini networknya ya, bukan IP dari PC-nya. 255.255.255. Ini 192 ya, /25, 124. Jalurnya kita via 13 kan ya, 13 ya, 13 udah sesuai. Nah, ini seharusnya router 3 bisa menghubungi PC 2. Kita coba ya server ini ya. Nah, sebenarnya kan nggak bisa. Nah, coba ping PC 2. Nah, sudah bisa reply nih. Ini request timeout 1 nih kayak nge-lag nih Cisco. Normalnya ini sudah bisa terhubung ke PC 2. Routingnya sudah kita tambah. Jadi sudah lengkap ya, semua routing sudah bisa saling terhubung. Kita lakukan tanpa melihat modul nih guys. Sekarang kita coba cocokkan dengan ininya, percobaannya. Nah, kita mode ke simulasi, IP-power, ICMP. Nah, ini ada banyak sekali simulasi yang perlu kita jalankan. Kan kita mulai sekarang. Let's go. Simulasi, filters, ICMP sudah sesuai. Oke, kita reset. Kita jalankan urut PC 1 ke 2. Sini harusnya tidak ada masalah. Sip, tidak ada masalah. Kita reset lalu delete. Lalu PC 1, PC 3 ini juga tidak masalah karena ya semuanya sudah terhubung routing kita. Secara manual ya kita lakukan penghubungan nanti. Tadi PC 3 bisa terhubung. Bisa reply atau mengirim balik. Nah ya kan, kencengnya serial ini kenceng ya. Kalau straight through agak lama
sudah sesuai. Bisa PC 1 ke server 1. PC 1 ke server 1. Nah, mulai. Server 1 PC 1. Aduh, kenapa nih guys? Cisco error guys, Cisco error. Harusnya bisa. Router 3 ke server 1 harusnya bisa. Ini Cisco emang kayak gitu guys biasanya. Nah, ulangi. Router 3. Ya kan? Bisa kan? Aneh, Cisco kadang error, kadang harus diulang. Bisa juga miring balik karena ya rutin kan kita sudah atur ke semua router agar bisa terhubung tadi melalui serial. Nah, aman. Terus mana? Sampai mana tadi? Oh, PC 1 ke server 1. PC 1 server 2. Sekarang PC 1 ke server 2. Nah, yuk let's go. PC 1 ke server 2. Aman. Seret. PC 1 mendapat reply juga. Nice, aman. PC 1 server 2. Lalu PC 3 ke PC 1. Udah PC 1. Ini sekarang ke router dari router 2 ya. Router 2 ke router 1. Aman guys. Aman aja. PC 3 ke PC 1 aman. Bisa reply? Tentu saja bisa. Karena kita sudah setting per routingnya tadi, ya kan? Tidak ada kendala. Tun. Lanjut. 3 PC 1 sudah. PC 3 ke PC 2. Aman aja guys. PC 3 ke PC 2. Yang penting kita settingnya sudah lengkap ya di serial tadi. Sudah tadi ada juga percobaan apabila serialnya tidak lengkap settingnya tidak bisa mengirim karena ya statis bos, harus sesuai settingan. Kita tambahkan secara manual. Berhubung di sini sudah saya tambahkan semuanya, jadi ya seharusnya 3 router ini sudah bisa saling terhubung. Nah ya kan, aman tanpa kendala. PC 3 server 1. PC 3 ke server 1. Play. Nah, aman aja guys, aman aja. Sudah server 1 down. Terus PC 3 server 2. Capek juga guys. PC kita ke server 2. Mulai. PC 3 ke server 2. Aman guys. PC 3 ke server 2 aman, sudah bisa terhubung juga. Lanjut. Server 1 ke server 2 ini router yang sama ya, seharusnya aman banget ini. Server 1 server 2 aman. Bisa reply, bisa. Oke. Lanjut. Server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Ini sudah kan tadi ya. Tapi tadi dari PC ya. Sekarang dari server. Sebenarnya sama aja karena ya sudah kita setting ketiga routernya supaya bisa saling terhubung. Jadi ya mau dari mana aja ya bisa. Oke. Sukses. Server 1 ke PC 2 sekarang. Server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2. Oke. Oke. Kembalikan.
kembalikan. Nah, aman aja guys. Terakhir, belum, oh ya. Terakhir server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 3. Kita mulai. Set. 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 Kembalikan. Set. 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 Oke, semua berhasil. Jadi bisa kita bilang ya, routing statik kali ini sudah berhasil dijalankan dan semuanya sudah berhasil terhubung. Mari kita save. Klik. Nah, praktik hari ini sudah selesai. Oke, waktunya penutupan. Jadi yang bisa saya simpulkan dari praktik kali ini yaitu kita belajar untuk melakukan routing statik dari beberapa device. Di sini ada 2 server dan 3 PC. Kita harus menyeting routernya satu persatu supaya bisa terhubung melalui serial. Nah, yang merah ini kabel serial. Kita harus setting IP-nya di serial, lalu kita masukkan ke statiknya di sini. Nah, kita masukkan secara manual. Jadi maksudnya yang manual itu kita di sini. Kita masukkan tujuannya di sini secara manual. Nah, ya kan, manual melalui jalur ini, melalui jalur ini, melalui jalur ini. Nah, misal nanti apabila kita mulai memiliki banyak sekali jalur, ya kita bisa tentukan pilih lewat jalur yang mana gitu. Kita bisa tentukan di saat melakukan routing statik ini. Oke, mungkin itu saja urutan praktikum tadi. Kita tentukan IP semuanya. Setelah semua sudah memiliki IP, gateway, dan subnet mask, barulah kita bisa melakukan routing statik secara manual. Tadi mengisinya kita atur per router supaya bisa saling terhubung. Dan jangan lupa atur serialnya juga per router. Setelah kita selesai atur, ya kita bisa menghubungkan ini semua device saling terhubung. Juga sudah kita buktikan melalui pengiriman pesan PDU, sudah bisa semuanya saling terhubung. Jadi mungkin sekian praktikum kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.